Halo Paman, apa kabar Paman? Main ke kebun Paman. Iya, izin ya Paman ya. Izin melintas Paman. Mas-masan kayak mau yak. Di buncis ya? Oke buncis. Bu, namanya siapa? Rasmini. Bu Rasmini, ini tanaman apa Bu? Sedang dipanen atau gimana Bu? Ini lagi panen buncis baby Kenya. Bisnisnya? Iya, terus ini diekspor ke Singapura. Oh gitu. Ya. Keuntungannya apa Bu dibanding nanam sayur lain Bu? Keuntungannya ini perawatannya lebih mudah, terus jangka waktunya juga lebih pendek. Terus harganya mah udah stabil. Misalnya buncis-buncis yang lain di pasaran cuma kayak sekarang dari 2.500, ini tetap 8.500. Bu, saat pandemi kayak gini keuntungan yang didapat apa dibanding menanam yang lain? Alhamdulillah kalau di sini nggak ngefek banget. Karena kalau ini buncis kan di pasar kan kalau sekarang kan PPKM banyak yang pada tutup, akhirnya kan harga-harga murah. Tapi kalau buncis kayaknya ini tetap harganya, iya. Terus nanamnya juga nggak dibatasi. Misalnya kalau yang penting mampu, tapi di sini kan kendalanya metik. Itu metiknya lumayan lama. Oh gitu. Jadi paling setengah hari kan kita jam kerjanya jam 7 sampai jam setengah 12, jam 12. Itu dapetnya satu orang 20 kilo. Dia ekspor kemana Bu? Ke Singapura. Setiap apa panennya itu? Pokoknya nggak ada musim. Pokoknya nggak ada musimnya. Terus pokoknya bisa nanam, iya bisa nanam. Tapi kalau musim penghujan yang bener-bener hujan terus memangnya agak susah. Tapi kalau kayak gini sini sekarang kan malah itu musim kemarauannya kemarau basah. Jadi itu malah lebih bagus di tanaman buncis ini. Jadi saat pandemi kayak ini tetap aja. Ya alhamdulillah tetap ada pemasukan lumayan bagus. Ini pesanan atau emang inisiatif petani sini untuk menanam ini? Kan ada kelompok tani. Jadi anak saya jadi koordinator itu yang ekspor ke Singapura. Nah, terus kami jadi anggotanya, kami yang nanam kayak gitu. Permintaannya berapa Bu? Semampunya. Oh semampunya. Kalau dari petani itu semampunya. Kalau yang mampunya nanam 1,5 kilo apa dari 2 kilo dan berapa itu boleh nggak bawa. Terus petani ini kan juga lumayan banyak. Bu, ini biasanya kalau buncis itu usia panen berapa sih Bu? 45 hari setelah tanam. 45 hari setelah tanam. Iya. Nah, ini kalau lahannya Ibu berapa meter persegi tadi? meter persegi? Ini kan semuanya dari sini ke ujung sana, tapi ini cuma ditanami hampir separuh. Ya, belum separuh, itu 3.500-an. Meter persegi? Iya, sekarang ini yang ditanami sekitar 1.500 sampai 1.600 meter persegi. 1.600. Itu hasilnya berapa Bu biasanya Bu? Ini kalau yang sekarang berarti kan udah dua kali petik sekitar 4 kuintal. 4 kuintal ya? Iya. 4 kuintal 1.600 meter persegi. Iya. Oh iya. Ini 2 kali petik. Oh, 2 kali petik. Iya, 2 kali petik. Tapi belum selesai juga ini. Ya kemarin yang petik pertama berarti 160 kilo. Terus selang 2 hari kita petik lagi. Tuh nanti setelah ini juga 2 hari petik lagi gitu. Oh gitu. Iya. Jadi selama apa dari 1.600 itu petiknya berapa kali rata-rata? Kalau musimnya sekarang kayak gini bisa insya Allah bisa 17-18 kali. Oh gitu. Iya. Sekali petik bisa 160 kilo. 160 kilo ya Bu ya. Terus jangka waktunya berarti cuma sekitar 34 atau 36 hari masa panen. Masa panen ya. Ya berarti sampai selesai sekitar 80 hari ya, hampir 3 bulanan gitu. Artinya memang sebetulnya
ini tidak hanya sekali ya muncul ya Bu? Iya, memang terus tumbuh. Oh, Itu terus. kan, iya kan ini masih ada bunganya juga. Ya. Ini kalau tanaman kayak gini sampai berapa banyak panen sih Bu? Maksudnya? Maksudnya kan ini ditumbuhkan ya. Itu bisa satu pohon itu bisa berapa kali panen? Kita 18 itu, 18 kali. Iya, 18 kali panen. 3 bulanan. 3 bulan dari tanam sampai selesai gitu. Ya, Tiga ya, bulan. maksud saya 18 itu kan setelah itu ya, Iya. setelah itu ganti tanaman. Iya, ganti tanaman. Nanti misalnya mau nanam lagi juga nggak ada yang nggak di lahan ini, pindah kayak gitu. Terus ini juga nanamnya bukan cuma buncis. Jadi campur-campur di Daun tumpang bawang. sari. Iya, iya, iya. Sawi. Ini misalnya kayak bawang sawi ini bawang udah 2 kali panen. Ini mau ketiga lah. Ini kan udah nggak bagus. Nanti paling bagus setelah ini selesai habis. Bawang merah Bu ya? Iya, bawangnya. Bu, jualnya per apa Bu? Kilo. Kilo per apa? Per minggu Kilo. per minggu atau per bulan atau Enggak, ini jualnya per ikat itu berapa kilo? Buncis apa? Buncis. Buncisnya per kilo Per kilo berapa harga? 8.500. Ke tingkat ini pembelinya. Iya, dari petani. Oh, Kan dari petani. dari sini 8.500 diambil per juga kilo, ya? Iya, per kilo. Diambil ke kebun. Bu, hitung-hitungannya kalau ini biaya produksinya berapa sih Bu? Kalau 1.600 tadi misalnya Ini dengan lumayan hasil enggak banyak banget sih. berapa itu? Cuman secara? kan misalnya mulai bikin lahan kan satu roll plastik mulsa, satu roll plastik mulsa kan harganya sekitar 700 udah lubang ya. Terus bikinnya yang bikin itu pekerjaannya 1 juta borongan. Berarti kan 1.700.000. Terus pupuknya sama yang lain sekitarnya nggak sampai pokoknya sekitar 5 jutaan. 5 juta. Iya. hasilnya berapa Bu? Hasilnya Bu? Belinya Bentar. dari hasilnya bisa kayaknya 10 lebih ya. Oh gitu. Apalagi kalau ini sama yang lain-lain kan iya. Ini kan sebelum ini panen, Ya. ini bawang udah panen Oh, dulu gitu. 2 kali. Bawang 2 kali berapa Bu? Hasilnya Bu? 2 kali berarti lebih 1 ton. 1 ton ada ya? 1 ton ada. 1 ton berapa harganya Bu? Tadi benihnya Bu dapatnya Bu? Ini benihnya dari Pak Hadi. Itu bantuan atau beli? Enggak sih ganti setelah Beli. selesai ya. Nanti kalau panen kan dipotong gitu 1 kilonya 200.000 bibitnya. Tadi bawang berapa Bu? Pak harganya? Bawangnya kemarin 2 pas ton? panen kemarin 9.000 ya. 9.000 9.000. kali 2 ton itu ya? Iya. Oh ya. Jadi udah lebih dari 20 juta ada ya Bu ya? Ya pokoknya udah, ini modalnya udah. Udah balik Ada kepada yang ya, jalan. ya, Alhamdulillah, ini tinggal hasilnya. Sangat menguntungkan ini. Alhamdulillah. Nek rasanya Bu dari buncis biasa apa Bu? Enak, Bedanya? ini lebih enak. Lebih apa? Lebih gurih apa lebih renyah? Ya. Apa gimana ya? Lebih gurih, terus ini juga rasa bumbu. Misalnya kayak biasanya kan buncis-buncis yang lain kan yang enak cuma kuahnya. Kalau yang ini enggak, jadi buncisnya juga ikut enak. Oh gitu. Iya. Iya. Lebih ke meranyas sih gitu Bu. Iya, lebih renyah, lebih enak. Namanya Bu Sinta Bu? Bu Rasmini, Rasmini. Umurnya berapa nih? umurnya 49. 9. Desanya Kota Bawah Bu ya? Desanya Serang, Oh Desa Serang. Iya. Kecamatannya? Kecamatan Karangreja juga. Permeja. Oh. Iya. Tuh nih Bu. Yes. Bos Mar. Kita di mana Bos? Di Kuta. Tapi Kuta Bawah. Bawah Kuta ini apa? Bawah Kuta. Beda. Bawah Kuta. Di Kuta, bukan di Bali ya. Ini nggak ada pantai tapi gunung. Kuta Bawah. Ya, panen apa tadi nih? Panen buncis. Asik. Baby kenyot. Tir. Harganya 8.500 ekspor ke Singapura. Buat apa Pak? Buat apa Pak? Bisnisnya Pak Tinggal? Itu biasanya untuk sayur di stick Nih, setiap hari makanya stick. Rasanya beda. Ini lebih renyah Pak. Terus enggak gini Pak. Menteri bisa ditunjukkan Pak Menteri. Di sini Pak.
Yang dipetik Pak. Ya. Ya, bentar. Hadap sini Bu, Ya. Pak. Iya, Bu. Pak, boleh Singapura, Pak. hadap sini boleh Pak. Kayaknya dulu ya. Beningnya namanya kayaknya. Tak kira nang negara Kenya. Lebih renyah, Pak. Tadi coba cerita ke Pak Menteri memberdayakan berapa petani di sini. Monggo Mas Adi, Mas Adi sini. Iya. Oh, udah. Sini Pak, sebelah sini Pak. Ini berapa petaninya di sini? Ya, kita ada kemitraan itu bukan cuma ekspor Pak, tapi kita juga ada yang mentang untuk kayaknya sendiri itu kita banyak banget karena mungkin Bapak lihat luasan tuh nggak luas kayak gini ya karena kita fokus ke pemberdayaan Pak. Kalau kita di fokus di bisnis mungkin beberapa orang, tapi kita memberdayakan masyarakat biar peningkatan ekonomi, terus pemberdayaan juga ya, pemberdayaan itu dalam itu banyak orang gitu loh Pak yang terlibat. Ya yang terlibat itu sampai dengan jadi ini baru tahap itu pada saat ini kalau ini sudah 4 tahun nanti sudah berjalan. Jadi sekarang ada berapa kelompok bukan hanya pemerintah banyak Pak. Cuma kebetulan kita untuk pandemi ini yang bertahan banyak buah kita juga iya kalau pas lagi musim seperti itu Pak. Dari pengalaman pandemi berapa? Iya, yang bertahan. Iya. Pandemik nggak berdampak terhadap ini ya penjualan buncis ya cuma sedikit. Ada penurunan. Dulu per hari itu kita kirim setiap hari Pak. Singapura Pak, coba Singapura. 1,5 ton. Kenapa pandemi? Ya karena Pak, kebetulan yang buka di sana adalah supermarket yang punya negara. Jadi kita masih bisa bertahan. Kalau yang di pasar becek itu hilang. Ya karena nggak boleh keluar. Yang dibicarakan Pak Hadi ini yang di Singapura, Pak. Singapura karena kita turun nih Pak. Jadi sekarang kita masuk Singapura dan komoditi yang bisa bertahan. Padahal itu tadi yang banyak tuh. Nanti ada buncisnya, buncis lokal, ada tomat, ada kentang, terus buah juga Pak. Iya. Buah ketika musim kita juga bisa. Seperti itu yang dilakukan pemberdayaan itu mulai dari seperti teknologi tanaman, pemetikan, standarisasi produk. Iya. Dan melibatkan para petani Pak. Petani. lalu peran administratif gimana? Kita didik terus kita ambil juga Pak. Iya, apteker juga. Petani ada kepastian produknya Dibeli udah pasti itu Pak. Kita dijadwal untuk penanamannya karena kita kan setiap hari Pak. sistem produksinya Udah dijadwal semua Pak. dijadwal ya, Iya. sesuai dengan pemerintahan pasar. Iya. Pembiayaan Kita sendiri terus kemarin ada dari KMN Pak yang bantu kita kemarin kebetulan di musim yang ekstrim itu kita kehilangan banyak produk Pak karena angin yang terus menerus, tanaman kita rusak, terus itu juga hujan yang seperti itu hampir setiap hari itu juga kita rusak dan alhamdulillah kemurahan dari Pak Menteri ya yang mana di situ ada Pak Dirut yang baik, terus ada Pak Agus, Pak Udin yang terus mendampingi kita sehingga kita ada pembiayaan dari KMN. Lewat KMN, Pak. Iya. dalam ini untuk petaninya atau untuk ekspor?
Untuk petani, Petani Pak langsung Pak, petani langsung Pak. Iya. Jadi ke mikronya Pak. Off takernya belum Pak? belum. Iya, yang kita akan baru dibeli. Mau diekspor ini ya Betul Pak ya. Pak. supaya nanti kan ada kepastian produk-produknya Dan alhamdulillah ini kita ada minimal harga Pak. Untuk kayak di buntis lokal ya Pak. Sekarang ini di lokal kan sekitar 500 sampai 1000. Itu pun jarang yang beli karena over. Tapi kita masih bisa beli 4.500 itu Pak. Itu harga di murah, paling murah. Jauh Pak. Seperti paling lipat mungkin apa sampai berapa? Ya. Contohnya nantinya koperasi Maksiasa. Maksiasa Pak. koperasi Maksiasa. Itu jalan menuju Sansekerta juga. kesejahteraan. wah keren. Sama itu. Jakarta. Waduh. Dan saya setuju Pak Adi, kalau sistem pertanian kita berlahan sempit ya, petani perorangan berlahan sempit. Kita sulit kita membangun korporat farming untuk membangun ketahanan pangan, suplai yang stabil, sesuai dengan kebutuhan market, supaya standarisasi produk. Nah itu memang petani-petani kecil perorangan dalam skala sekarang bisnis harus dalam skala ekonomi. Jadi koperasi. Jadi petaninya beranggota di koperasi. Nah, koperasi inilah nanti yang berhadapan dengan pasar. Ya, petaninya konsentrasi menanam pohonnya dengan baik, nggak usah dipusingkan gimana menjual produknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita support lah. Siap. Sama-sama Pak. Ya, kita pun bukan cuma di ekspor itu. Kita ada binaan ya yang mana di situ binaan kami untuk petani. Kita sudah mengekspor di 2020 kemarin. Kan nggak banyak permintaan Pak. Ya, cuma kan harganya nggak pasti. Kalau kita dengan industri itu pasti. Ya, dibikin kontrak kerja Pak. Iya, benar Pak. Kalau nggak nanti Iya. Kita sudah berjalan kemarin sudah 300 ton di 2020. Alhamdulillah petani bisa menikmati. Operasional selain tadi ekspor dalam negeri tadi ada Iya Pak, nanti kita akan grab kayak apa untuk modern market Pak. Jadi udah ada bibit-bibit untuk penyerapan ke modern market Pak. Jadi ada dua nanti untuk ekspor sama modern market Pak. Gitu. Makanya ini kelasnya memang kelas beda Pak, bukan kelas yang pasar becak itu Pak. Iya. Jadi nanti bagi-bagi tugas Pak, LPDB mensupport pendanaan untuk koperasi mitra yasanya. Yang sementara ini anggotanya disusu oleh KMM Pak dulu Pak. Nah, nanti akan selamanya, bukan selamanya Pak, nanti beriringan dulu. karena memang koperasi juga. Koperasi mitra kita Pak, makmur mandiri Pak. Jadi itu yang membiayai anggota koperasi mitra yasa. Dan sekarang anggota koperasi mitra yasa sudah menjadi anggota juga dari KMM Pak. Nah, nanti Ini ya, yang anggotanya kerjasama dua antar Pak itu. koperasi ini bagus. Nah, Sekarang kita baru kemarin Januari. Iya. baru Tahun depan udah bisa lah. Insya Allah, ya. Pak, ini embrio yang menurut saya bisa Pak. Siap Pak. Pak, Bu Bupati ini sangat support sih Pak. Makanya kami juga ini Ini Pak. juga luar Udah biasa. menyatu nih Pak. Wong cilik. Ya, gile. Kita memang untuk program UMKM kita concern Pak. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita dampingin Mas Hadi juga Pak. Kemarin di rapat kabinet mengenai pembiayaan KUR, memang Pak Presiden minta supaya KUR itu diarahkan bukan hanya sektor perdagangan Pak, Nanti juga pertanian ya Pak. itu untuk Produksi ya. salah satunya di sektor perdagangan. Jadi namanya koperasi lah untuk Siap Pak. supaya nanti
masuk dalam skema strategi besar kita untuk pengembangan pembiayaan. Karena kalau yang kecil-kecil mikro itu siap maringannya wawancara. Oke nih Pak. Tapi bisa nih. Iya, bisa. Statement. Mitra Yasa yang bapak Mitra Yasa Maksiasa. Maksiasa. Maksiasa Maksiasa Maksiasa. bukan mitra. harus punya kemampuan untuk membeli peralatan. Oh siap Pak. Jadi sebagai obsesor. Siap. Pak Menteri, Itu LPDP. nggih, Pak Menteri izin kita di Purbalingga juga punya BUMD yang bergerak di bidang pertanian. Jadi kita punya yang namanya Puspahasana, jadi pengelolaan hasil pertanian di Purbalingga. Nah itu nanti kita juga bisa jadi bisa. obsesor. Iya, itu bisa Pak. Jadi gimana perbankan mau masuk ke pertanian itu? Nggih. Sekarang kan rendah sekali. Kenapa? Karena resiko kredit macetnya kan tinggi. Iya, betul. Tidak ada kepastian pasar, tidak ada kepastian harga. Jadi nggak mau membiayai. Nah ini harus ada solusinya, misalnya koperasi. Maksiasa bisa jadi obsesor produk pertanian, sehingga ada kepastian bahwa produknya bisa ada kepastian harga atau BUMD. Iya, nanti bisa kolaborasi Mas Iya, tadi boleh. dengan BUMD. Di omsetnya di petaninya pembiayaan pakai kur. Iya. Nah, apa